Halo, perkenalkan, nama saya Nisa. Saya merupakan mahasiswa semester 7, program studi D4 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Bandung. Kali ini saya akan membahas mengenai sistem informasi manajemen yang berjudul Bisnis Elektronik atau e-bisnis dan kerjasama global. Nah, sebelum kita belajar tentang materi tersebut, perlu kita ketahui bersama bahwa ada garis besar bab yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Nah, yang pertama, proses bisnis dan sistem informasi. Yang kedua, jenis-jenis sistem informasi. Ketiga, sistem-sistem untuk kolaborasi dan bisnis jaring sosial. Dan yang keempat, fungsi sistem informasi di dalam bisnis. Kita masuk ke subbab yang pertama ya, yaitu proses bisnis dan sistem informasi. Proses bisnis. Proses bisnis adalah kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Nah, kegiatan ini didukung oleh aliran material, informasi, dan pengetahuan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses bisnis. Proses bisnis juga mengacu pada cara yang unik di mana organisasi mengordinasikan pekerjaan, informasi, dan pengetahuan, serta cara-cara yang dipilih manajemen dalam mengkoordinasikan pekerjaan. Kemudian, contoh-contoh fungsional proses bisnis itu apa aja sih? Nah, contohnya, jadi di area manufaktur dan produksi, kita dapat mengetahui proses bisnisnya berupa kita dapat menyusun produk, kemudian pemeriksaan kualitas, dan menyediakan kebutuhan material. Nah, lalu bagaimana sih teknologi informasi meningkatkan proses bisnis? Jadi contohnya kita dapat mengunduh berbagai macam e-book dari web Amazon, kemudian membeli komputer secara online di Best Buy, kemudian kita juga dapat mengunduh musik dari iTunes. Sebenarnya contoh yang lain juga masih banyak, jadi teman-teman bisa menambahkan sendiri ya. Kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu jenis-jenis sistem informasi. Dari subbab jenis-jenis sistem informasi, kita dapat mengetahui di dalam jenis-jenis sistem informasi terdapat juga sistem-sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda dan sistem untuk membuat perusahaan saling terhubung. Nah, di masing-masing subbab ini juga terdapat 2 poin penting yang perlu kita pelajari. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi. Perlu kita ketahui bersama bahwa sistem pemrosesan transaksi adalah sistem komputerisasi yang mengoperasikan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk melakukan bisnis seperti entry pesanan penjualan, pemesanan hotel, penggajian karyawan, mencatat pengiriman, dan menerima pesanan. Kemudian, sistem untuk intelligent business. Sistem intelligent business yaitu istilah yang terkini mengenai data dan perangkat lunak untuk mengorganisasi, menganalisis, dan menyediakan akses kepada data untuk membantu manajer dan pengguna lainnya dalam suatu perusahaan dalam membuat keputusan berdasarkan informasi. Kemudian, kita masuk ke subbab yang kedua ya, sistem untuk membuat perusahaan saling terhubung. Di sini ada poin penting yang perlu kita ketahui bersama, yaitu aplikasi perusahaan. Apa sih aplikasi perusahaan itu? Jadi, aplikasi perusahaan adalah sistem yang menjangkau seluruh area fungsional dan berfokus pada pelaksanaan proses bisnis yang terjadi di seluruh perusahaan dan menjangkau seluruh tingkat manajemen. Kemudian, kita akan belajar mengenai internet dan extranet. Perlu kita ketahui bersama bahwa internet adalah situs web internal perusahaan yang hanya dapat diakses oleh karyawannya saja. Kemudian extranet. Extranet adalah situs web perusahaan yang dapat diakses oleh vendor dan pemasok yang memiliki wewenang dan biasanya digunakan untuk mengkoordinasikan pengiriman persediaan ke fasilitas produksi perusahaan tersebut. Selanjutnya, kita akan mengetahui mengenai e-business, e-commerce, dan e-government. E-business meliputi aktivitas pengelolaan internal dalam suatu perusahaan serta kegiatan koordinasi dengan pemasok dan rekan bisnis lainnya. E-business juga meliputi perdagangan elektronik atau electronic commerce. Kemudian, e-commerce.
E-commerce adalah bagian dari e-business yang berhubungan dengan kegiatan jual beli barang atau jasa melalui internet. Kemudian ada e-government. E-government mengacu pada penggunaan teknologi aplikasi jaringan dan internet untuk memungkinkan pemerintah berhubungan dengan masyarakat, organisasi bisnis, sektor swasta, dan instansi pemerintah terkait lainnya secara digital. Sebuah berikutnya yaitu sistem untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Nah, yang pertama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apakah itu kolaborasi. Jadi, kolaborasi adalah bekerja bersama-sama orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang jelas. Kemudian, apa yang dimaksud bisnis jejaring sosial? Bisnis jejaring sosial merupakan platform jejaring sosial yang meliputi Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Masih banyak lagi ya yang lainnya. Kemudian apa sih manfaat bisnis dan kolaborasi dari bisnis jejaring sosial? Perlu kita ketahui bersama bahwa manfaatnya yaitu berdasarkan survei terkini mengenai para pengelola bisnis dan sistem informasi secara global menemukan bahwa investasi di bidang teknologi kolaborasi mendatangkan peningkatan kinerja organisasi yang memberikan tingkat pengembalian 4 kali lipat dari nilai investasi yang dikeluarkan, dengan manfaat terbesar dirasakan oleh penjualan, pemasaran, serta fungsi penelitian dan pengembangan. Pendapat ini dikemukakan oleh Frost dan White pada tahun 2009. Nah, studi lain mengenai nilai dari kolaborasi juga menemukan bahwa seluruh manfaat ekonomi dari kolaborasi begitu sangat signifikan. Jadi perusahaan jasa konsultasi di sini contohnya McKinsey dan Company memperkirakan bahwa mereka menggunakan teknologi jejaring sosial antar perusahaan dan berpotensi meningkatkan produktivitas karyawan hingga 20% sampai 25%. Berdasarkan McKinsey pada tahun 2012. Kemudian perangkat dan teknologi untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial tuh apa aja sih? Jadi perangkat dan teknologi untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial diantaranya yang pertama ada surel atau surat elektronik dan pesan instan atau email, yang kedua ada wiki, yang ketiga ada virtual worlds, yang keempat ada platform kolaborasi dan bisnis jejaring sosial, dan yang kelima ada perangkat jejaring sosial dalam perusahaan. Nah, kemudian kita akan memasuki subbab yang terakhir yaitu fungsi sistem informasi. Jadi di sini kita dapat mengetahui departemen apa aja sih yang ada di dalam sistem informasi. Yang pertama ada departemen pemrograman, kemudian analis sistem, manajer sistem informasi, kemudian ada direktur informasi atau CIO, kemudian ada direktur keamanan sistem informasi atau CSO, kemudian ada Chief Privacy Officer atau CPO, Chief Knowledge Officer atau CKO, dan pengguna akhir atau user. Nah, begitu teman-teman, jadi materi dari bab 2 buku Sistem Informasi Manajemen kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah!